hamba di sini benar-benar hanya mengharap ridho-Mu ya Tuhan, mengharap berkah dari-Mu. Nah ini, nah kalau udah kayak gini udah mulai lempeng, mulai tenang. Nah selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang ketiga, temukan hal terdekat dengan peserta, kenali audiens. Nah ini yang perlu dilakukan, bahkan melakukannya itu bisa jauh hari sebelum training itu dimulai. Oke? Dalam mengenali audiens ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Aspek demografis, aspek psikologis, dan aspek kontekstual. Nah, dari sisi aspek demografis, apa yang perlu kita ketahui tentang mereka? Ketahui tentang latar belakang pekerjaan mereka tuh apa. Kemudian pendidikan mereka apa. Lalu posisinya di dalam organisasi itu di mana. Lalu latar belakang misalnya agama, ras, suku, dan budaya mereka. Nah, dengan memahami ini akan memudahkan kita untuk menemukan hal terdekat apa yang harus kita lakukan. Halo. Ya, halo. Oke, kemudian aspek psikologis. Aspek psikologis itu kita mengerti, kita pahami apa sebenarnya masalah mereka. Apa aja sih masalah mereka gitu. Karena kan jadi tahu apa yang ingin mereka dengar dari kita. Kemudian sejauh mana pemahaman mereka tentang topik yang akan kita sampaikan. Lalu ngapain sih mereka mau ngedengerin topik yang kita sampaikan? Nah ini pahami. Kemudian yang ketiga adalah aspek kontekstual. Ini adalah tentang mereka hadir di sana, apakah karena keinginan mereka atau paksaan dari perusahaan. Kemudian kondisi ruangan seperti apa, lama waktu yang diberikan berapa lama. Nah 3 hal ini akan memudahkan kita untuk menemukan hal terdekat dengan peserta. Ya, connect sama Allah, connect sama Tuhan, itu nanti akan ada aja ide. Kebersyukuran kita membuat ada ide untuk kita melakukan apa, itu Tuhan kasih petunjuk ke kita. Nah, dengan informasi yang sudah kita ketahui awal atau mungkin bahkan pada saat kita berada di ruangan itu kita bisa tahu ya Allah mereka ternyata brutal ya gitu kan. Nah, ini adalah informasi yang akan kita sesuaikan dengan reaksi apa atau respon apa yang akan kita berikan supaya dapat menenangkan mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu, tertinggal ya rupanya ya, Yang keempat adalah sampaikan dengan penuh ketulusan. Nih, tulus, orang tulus itu tidak mengharap balasan apapun. Oke, kalau Kak Rani waktu itu, ya Allah brutal begini, gue mau ngasih materi, dibayar berapa saya? Kalau waktu itu yang teringat adalah berapa bayaran gitu, atau apa yang akan Kak Rani dapatkan setelah memberikan materi di situ, ketulusannya nggak ada. Kak Rani yakin Kak Rani nggak akan bisa mengontrol kelas waktu itu. Tulus, orang yang tulus tidak berharap balasan apapun dari apa yang dia lakukan. Dia hanya melakukan saja. Kalaupun ada balasan nanti itu diberikan, itu bukan karena itu dia melakukannya, tapi karena balasan itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadanya. Kemudian yang kedua adalah kerendahan hati. Humbleness ini adalah guru kalian ngajarin ini ya. Humbleness, benar-benar tawadu kita. Belum tahu dia pangkat saya berapa ya. Dia nggak tahu ini saya bekas pejabat di mana gitu ngasih materi di sini. Pakai brutal lagi ribut, ya sudah kalau gitu kalian bisa diam nggak sih? Kan itu justru yang akan muncul. Tapi karena ada kerendahan hati, tidak ada kesombongan di situ. Saya hadir di sini bukan ingin terlihat hebat. Saya ada di sini bukan ingin terlihat keren, tetapi saya hadir di sini adalah ingin menjadi wasilah kebaikan buat mereka. Mungkin lewat kata-kata saya yang sederhana ya Tuhan, itu akan mampu membuat mereka kembali semangat, kembali bergairah untuk bekerja.
kembali memiliki inovasi-inovasi sehingga mereka bisa bersaing dengan online. Mungkin mereka punya inovasi, mungkin mereka akan membuat satu cerita legendaris tentang tukang pos. Coba, kerendahan hati inilah yang menjadi kunci pada saat itu juga. Dan yang ketiga adalah cinta, kasih sayang. Ya Allah, saya menyayangi mereka. Mereka masih muda-muda, mereka masih berada pada usia yang produktif. Tetapi mereka seperti seolah sudah kehilangan harapan untuk bisa berkreasi. Jadikan cinta ini karena Engkau ya Tuhan. Cinta ini karena Engkau ya Allah. Mudahkan saya untuk bisa menggugah hati mereka. Bahwasanya mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, yang tentunya apa yang mereka lakukan itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang terdekatnya, bahkan untuk orang-orang yang berada di negara ini. Nah, 4 hal ini begitu Kak Rani itu yang terasa. Setelah selesai Kak Rani rasakan, ya Allah, ya Tuhan. Ternyata 4 hal ini jitu membuat Kak Rani bisa menjadikan momen yang mungkin sebagian orang mengatakan itu sangat sepele, justru ini menjadi titik balik untuk perubahan yang Kak Rani lakukan. Karena sebelumnya Kak Rani tuh udah dapetin materi ini gitu loh, udah ikut trainingnya gitu, udah dapat ilmunya, tapi kok nggak bisa menerapkannya, kok nggak belum berasa gitu. Nah pada kejadian itu begitu Kak Rani terapkan, ya ampun, itu terasa banget dan gitu langsung dapat insight dan langsung dapat merasakan betapa ilmu besar itu membuat perubahan besar di dalam diriku menjadi seorang trainer, menjadi seorang widya iswara ataupun menjadi seorang fasilitator. Nah, sahabat-sahabat semua, berawal dari situlah mulai ada perubahan besar di dalam kehidupan Kak Rani pada setiap kali berbicara dengan orang, setiap kali menjadi pembicara atau berbicara hanya dengan 1 atau 2 orang, bicara dengan pasangan, bicara dengan anak, dengan sahabat. Ini yang selalu Kak Rani mencoba untuk mempergunakannya atau mengaplikasikannya. So, silakan nanti teman-teman kalau ingin mencobanya ya, nanti ini juga materi akan diberikan. Nah, selanjutnya oke. Kita teruskan sedikit lagi. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya adalah saatnya teman-teman untuk latihan. Nyobain yang udah Kak Rani kasih tahu tadi. Yang pertama apa? Boleh tulis di kolom chat. Yang pertama, ada 4 langkah untuk membuat kejadian kecil itu menjadi sesuatu yang menjadi titik balik untuk kesuksesan Anda ke depan, sahabatku. Yang pertama apa yang bisa dilakukan? Tenangkan diri. Oke. Tenangkan diri. Kemudian yang kedua, berhubung dengannya. Berhubung dengannya. Yang ketiga, temukan hal-hal dengan peserta. Oke, temukan hal yang terdekat dengan peserta ya. Hal apa yang terdekat dengan melakukan 3 langkah. Ada aspek demografis, aspek psikologis, dan kontekstual. Lalu yang terakhir apa? Sampaikan dengan penuh ketulusan, kerendahan hati, dan cinta. Masya Allah. Inilah. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini adalah saatnya bagi teman-teman untuk latihan, untuk mempraktekkan itu di kehidupan sehari-hari, bareng-bareng sama Kak Rani. Kak Rani juga masih terus melakukan itu. Sahabat saya ini, Bu Masni Irwansyah ya, masih menggunakan baju hazmatnya. Sehat selalu Ibu. Oke, nah sekarang Kak Rani lanjutkan sedikit lagi. Iya, latihan ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Pesan terakhir Kak Rani adalah jangan abaikan hal-hal kecil, pintu yang hebat terbuka berkat engsel yang kecil. Nah, oke. Kak Rani serahkan dulu ke Mbak Erina. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau diklarifikasi sebelum benar-benar Kak Rani tutup untuk bagian ini. Silakan Mbak Erina. Ya, baik. Luar biasa sekali ya teman-teman.
apa yang dipaparkan oleh Kak Rani. Boleh dong kita kasih tanda cinta lagi buat Kak Rani, sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay. Tadi kita sudah sepakat kan akan menebarkan cinta di kelas ini, di kelas virtual Zoom kita untuk memaknai setiap kejadian. Mungkin itu menjadi titik balik untuk kesuksesan kita. Ya, baik. Saya beri kesempatan untuk teman-teman. Satu penanya, boleh raise hand secara langsung di-on-kan videonya. Kemudian boleh langsung. Apa dari materi yang disampaikan tadi kira-kira apa yang ingin di-share-kan? Silahkan. Adakah yang sudah siap untuk bertanya atau ada relawan yang ingin bertanya? Oke, kita jangan sampai kehilangan kesempatan nih teman-teman untuk bisa berdialog dengan narasumber kita yang wow, keren banget ya. Atau ada yang sudah lewat chat ini, ada yang lagi kangen katanya ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Setiap orang pasti punya kondisi yang berbeda-beda ya, terkait dengan kondisi kita di saat ini, di saat pandemi COVID-19 ini banyak tantangannya antara offline dan juga online. Boleh kita sharing sama-sama di sini. Siapa tahu ada inspirasi yang terjadi dari teman-teman alami. Ada? Silahkan. Atau ini langsung? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Ya. Selamat sore Bu Kairani, apa kabar? Selamat sore Bu Yanse, baik Kupang. Baik Bu, saya sangat senang bisa join di Zoom meeting pada sore hari ini. Ini suatu hal yang sangat, bagi saya ini suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya Bu. Karena baru pertama saya mau dibilang langsung mendapatkan bimbingan dari ibu yang sangat, kalau menurut saya sangat super sekali Bu. Saya sangat akui kemampuan ibu dalam membawa kami untuk bisa mengerti materi yang akan kita sampaikan kepada peserta semuanya, terutama saat ini tentang saat kita menghadapi kendala saat kita berada di depan kelas. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu, dari cerita tadi Ibu, dari pengalaman Ibu tadi, tentunya saat Ibu masuk, mereka semua kan riuh, pokoknya seperti mau dibilang sebenarnya mau menolak begitu kan Ibu. Tentu pasti sebagai manusia, kalau saya saat itu pasti saya juga rasanya lebih baik saya keluar saja, atau seperti Ibu mau bilang, saya akan bilang tolong hargai saya di depan ini, ya kan Bu? Nah, maksud saya yang mau menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa selain tadi Ibu sudah sampaikan ada 4 hal tadi, tapi maunya praktiknya bagaimana kita bisa menyembunyikan perasaan kita itu Ibu? Tipsnya bagaimana? Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Yanse sudah menanyakan secara keren juga pertanyaan Ibu. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Rani. Silakan Kak Rani. Ya, makasih Mbak Erina. Bu Yanse, makasih banget ya. Akhirnya teman-teman bergabung di sini. Makasih pertanyaannya. Bu Yanse, betul banget yang Bu Yanse bilang ya. Gimana sih caranya gitu. Nah, karena saya tahu banget peristiwa itu bakal sering terjadi gitu. Makanya ini saya tulis dan ini menjadi satu peristiwa yang menjadi adaptive learner banget buat saya. Ini menjadi titik balik banget buat saya. Ini menjadi boosting banget buat saya untuk berubah. Pada saat itu, Bu, saya udah berada pada titik nadir yang paling rendah lah. Udah berada pada titik yang paling bawah gitu. Biasanya kita manusia kalau udah berada pada yang paling bawah kan baru ingat Tuhan. Iya kan? Baru ingat sama yang di atas sana, nggak ada lagi meminta tolong siapa coba. Ya, pada saat itulah titik kesombongan saya itu jatuh ke bawah, ya, benar-benar berada di bawah, benar-benar saya merasa saya nggak ada apa-apanya, ya, dengan pakaian saya yang saya bilang saya udah keren banget, ya, kemudian dengan laptop saya, dengan slide saya yang udah saya buat sedemikian rupa, oke, lalu mereka tahu nggak sih tadi yang menjemput saya ke bawah itu direkturnya gitu, yang membawa saya ke depan itu direkturnya gitu, bukan saya datang tiba-tiba, tapi tetap aja saya nggak dianggap. Terus apa lagi yang bisa nolongin saya? Nggak ada Bu. Pada saat itulah berada pada saat
berada pada titik nadir yang paling bawah. Nggak ada lain kecuali hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau ya Rob. Nggak ada yang bisa nolongin pada saat itulah Bu Yanse. Saya benar-benar terdiam. Lalu saya nggak ada lain. Nah disitulah saya mendekatkan, hanya minta tolong kepadanya. Dan biasanya kita, dikala kita ada masalah, ya, itu adalah titik di mana kita paling dekat sama Tuhan. Tunggu ada masalah dulu tuh, baru kita berasa dekat sama Tuhan. Nah pada saat itu saya hanya bisa bilang, kalau enggak Engkau ya Rob, siapa lagi? Ini enggak ada. Habis aku udah pasrah aja deh, pasrah. Nah pelan-pelan di saat saya sudah berada pada titik yang paling bawah itu, pelan-pelan masuk. Tiba-tiba saya teringat, iya ya mereka ini kan tukang pos. Saya jadi ingat, iya ya mereka. Nah di situ saya mulai tenang. Lalu saya tersenyum. Saya dapat ide. Nah energi itu mulai muncul. Ya Allah saya dapat ide. Iya, aku ingat lagu itu. Saya lihat mereka, ya ampun, itu wajah-wajah yang mengerikan, yang sangat ngeri itu. Saya mau coba lagu ini. Tapi kalau saya nyanyiinnya tiba-tiba semangat, tanpa hati, tanpa ketulusan, pasti energinya sampai. Karena materi ini saya udah dapat, energinya berasa ke mereka. Oke, Rani, turunkan egomu, turunkan. Kamu bukan apa-apa. Nah, pada saat itu turun.